Assalamualaikum pemirsa, selamat datang dalam Mozaik Islam. Dalam 30 menit ke depan, kami akan hadirkan beragam mozaik tentang Islam yang unik dan penting yang sayang Anda lewatkan. Kalimat suci dari ayat Al-Quran mengalir merdu tanpa hambatan dari bibir mungil Abdurrahman Fahri. Semua diucapkan langsung tanpa membaca atau melihat Al-Quran sedikit pun. Anak ajaib dari Al-Jazair ini hafal seluruh isi Al-Quran. Subhanallah, sungguh sebuah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di usia 3 tahun, Fahri sudah mampu menghafal Al-Quran, meski Fahri tidak pernah belajar Al-Quran secara formal. Kedua orang tuanya pun tidak mengajarkan Al-Quran secara khusus kepada Fahri. Namun semenjak lahir, orang tua Fahri sering memasang salah satu stasiun televisi lokal yang menyiarkan bacaan Al-Quran. Fahri sangat menyukai saluran ini. Bahkan jika kedua orang tuanya memindahkan saluran TV, Fahri kerap merengek menolaknya. Selain menonton siaran televisi, saat di dalam kandungan, Ibunda Fahri setiap hari Jumat sering membacakan surat-surat perlindungan, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, serta membaca surat Al-Kahfi dan Al-Mulk. Tumbuh kembang Fahri sama seperti anak seusianya. Hanya saja kemampuan Fahri berbicara bisa dibilang terlambat dibandingkan anak lainnya. Fahri baru bisa berbicara ketika usianya 2 tahun. Ada perbedaan antara Fahri dengan anak lainnya. Jika kalimat pertama seorang anak biasanya adalah mama atau papa, sedangkan kalimat pertama yang dikeluarkan Fahri adalah surat Al-Kahfi. Subhanallah. بعد از این رو تلاوت کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و آتیناه الحکم. Bismillahirrahmanirrahim. وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة. Selain Abdurrahman Fahri, ada seorang anak dari Iran yang juga menghafal isi Al-Quran, Sayyid Muhammad Hussein Tabatabai. Sama seperti Fahri, Ibunda Sayyid Muhammad Hussein Tabatabai juga sering membaca Al-Quran di masa kehamilannya dan menonton video tentang ayat-ayat suci Al-Quran. Ketika usianya 2 tahun, ayah Sayyid mulai mengajarkan cara membaca Al-Quran. Hasilnya sungguh luar biasa. Sayyid Muhammad Hussein Tabatabai tidak hanya menghafal bacaan Al-Quran saja, tetapi juga mampu menerjemahkannya dan tafsirnya. Bahkan bocah kecil ini juga menggunakan ayat suci Al-Quran dalam berbicara sehari-hari. Sayyid Muhammad Hussein Tabatabai memang anak yang jenius. Otaknya seperti komputer dengan mesin pencari canggih di dalamnya. Jika dibacakan sebuah kalimat dalam Al-Quran, ia mampu menjelaskan kalimat tersebut secara detail. Dalam surat, ayat, dan halaman berapa kalimat tersebut berada dalam Al-Quran. Maha suci Allah. Berkat kejeniusannya dalam menghafal serta menguasai tafsir Al-Quran, di usianya yang ke-7, Sayyid Muhammad Hussein Tabatabai mendapat gelar doktor dari sebuah universitas di Inggris. Sayyid Muhammad Hussein Tabatabai menjadi anak Iran pertama yang mendapat gelar doktor dari negara Inggris. Anak luar biasa penghafal Al-Quran berikutnya adalah Syarifuddin Khalifah yang lahir dari kota kecil Arusha, Tanzania, Afrika Timur. Syarifuddin Khalifah lahir di keluarga bukan muslim. Saat Syarifuddin Khalifah berusia 1 bulan, ia dibawa ke tempat ibadah kepercayaan orang tuanya untuk melakukan penyucian. Saat hampir sampai ke tempat penyucian, kedua orang tua Syarifuddin Khalifah sangat terkejut karena anaknya berbicara. Ibu, jangan sucikan aku. Aku adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Muhammad. Kalimat Syarifuddin Khalifah berikutnya adalah ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 54. Salah satu ayat Al-Quran ini diucapkan Syarifuddin ketika ia masih berusia 4 bulan. Subhanallah. Saat mendengar ucapan anaknya, orang tua Syarifuddin Khalifah kebingungan karena tidak menggunakan bahasa Swahili atau bahasa Inggris yang dimengerti kedua orang tuanya. Awalnya, kedua orang tua Syarifuddin Khalifah menganggap anaknya kerasukan roh jahat. Hingga akhirnya ada tetangga muslim yang mendengar dan memberitahukan bahwa kalimat yang diucapkan Syarifuddin Khalifah adalah ayat dalam Al-Quran. Akhirnya kedua orang tua Syarifuddin Khalifah memutuskan untuk masuk Islam. Pada usia 1,5 tahun, Syarifuddin Khalifah telah menghafal seluruh isi Al-Quran. Syarifuddin Khalifah juga sering diundang untuk berceramah, dan berkat dakwahnya, ribuan orang masuk Islam. Subhanallah. Ketiga hafiz atau penghafal Al-Quran tadi mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu menghafal Al-Quran pada usia yang sangat dini. Memang tidak diwajibkan bagi umat Islam untuk menghafal seluruh isi kitab suci Al-Quran.
tetapi banyak kebaikan yang akan mengiringi para penghafal Al-Quran. Berikut beberapa keutamaan menghafal Al-Quran yang dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, Rasulullah selalu mendahulukan pemakaman para hafiz. Seperti dalam sabdanya, manakah di antara keduanya yang lebih banyak hafal Al-Quran? Ketika ditunjuk kepada salah satunya, maka beliau mendahulukan pemakamannya di liang lahat. Hadis riwayat Bukhari. Derajat para penghafal Al-Quran juga akan ditinggikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca atau hafal Al-Quran, maka sungguh dirinya telah menaiki derajat kenabian. Hanya saja mereka tidak mendapatkan wahyu. Hadis riwayat Hakim. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan amanahnya kepada para hafiz Al-Quran. Rasulullah pernah mengutus suatu delegasi yang banyak sekali. Orang yang dipilih Rasulullah sebagai pemimpin delegasi adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qurannya. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasai. Ternyata tidak hanya para hafiz Al-Quran yang mendapatkan kebaikan, tetapi juga kedua orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya, dan mengamalkannya, maka dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan 2 jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia. Keduanya bertanya, mengapa kami dipakaikan jubah ini? Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran. Hadis riwayat Al-Hakim. Setelah ini Mozaik Islam akan kembali dengan beraneka ragam buah dan sayur yang disebut dalam Al-Quran. Tetap bersama kami. Kembali lagi bersama Mozaik Islam. Pemirsa, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan Islam sebagai agama yang sempurna bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan telah menyiratkan kepada manusia tentang makanan, minuman, bahkan buah-buahan dan sayuran yang baik untuk dikonsumsi karena memiliki banyak manfaat bagi kesehatan manusia. Berikut kami sajikan jenis buah-buahan yang terdapat dalam Al-Quran dan manfaat yang terkandung di dalamnya. Buah yang pertama adalah kurma. Kurma adalah buah yang sangat istimewa karena memiliki banyak kandungan gizi yang sangat bermanfaat bagi manusia. Begitu istimewanya buah kurma hingga di dalam Al-Quran terdapat sedikitnya 20 ayat yang menceritakan tentang buah kurma. Dalam kurma terkandung sekitar 80% gula, protein, lemak, dan juga karbohidrat. 5 butir kurma mengandung sekitar 45 gram karbohidrat yang dapat menghasilkan hampir 115 kalori yang diperlukan tubuh. Berikut kami sajikan beberapa manfaat yang terkandung dalam buah kurma. Manfaat yang pertama adalah bagi kesehatan mata. Tahukah Anda, kurma adalah salah satu buah yang menjadi sumber vitamin A? Vitamin A adalah antioksidan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh karena mampu menjaga kesehatan mata, kesehatan kulit, dan yang paling utama adalah sebagai antioksidan pencegah penyakit kanker dan jantung. Kurma juga kaya akan vitamin K dan B kompleks yang sangat berguna dalam proses metabolisme tubuh dan pembentukan tulang. Buah kurma juga kaya akan serat yang dibutuhkan untuk mengikat bahan kimia yang dapat menyebabkan terjadinya kanker usus. Dan bagi para wanita, buah kurma sangat dianjurkan bagi wanita hamil dan melahirkan. Kurma kering dapat menguatkan sel-sel usus dan mengandung serabut yang dapat memperkuat rahim wanita. Sedangkan kurma basah berkhasiat mencegah pendarahan setelah proses melahirkan. Buah yang kedua adalah delima. Buah delima disebut juga sebagai salah satu buah dari syurga, selain buah kurma. Dalam surat Ar-Rahman ayat 68 yang berbunyi, di dalam keduanya ada macam-macam buah-buahan dan kurma serta delima. Buah delima memang sangat istimewa. Manfaat buah ini sudah tercatat bahkan sejak ribuan tahun lalu. Bangsa Sumeria telah menggunakan buah delima sebagai buah untuk mengobati berbagai macam penyakit. Bahkan peradaban Yunani kuno telah menjadikan delima sebagai salah satu alat kontrasepsi alami pada masa itu. Berikut beberapa keistimewaan dan khasiat buah delima. Buah delima memiliki antioksidan yang sangat tinggi yang mampu mencegah kerusakan sel dalam tubuh.
Buah delima juga dikenal sebagai buah yang berkhasiat mencegah penyakit jantung, stroke, dan Alzheimer. Dalam satu buah delima diperkirakan mengandung sekitar 40% kebutuhan vitamin C harian yang dibutuhkan dalam tubuh. Buah ini juga berkhasiat menghancurkan sel-sel kanker payudara dan menjadi pengobatan alami untuk mencegah timbulnya plak gigi. Selanjutnya adalah buah tin dan zaitun. Buah tin dan zaitun juga menjadi buah yang sangat istimewa. Bahkan di dalam Al-Quran terdapat surat At-Tin yang menyebutkan tentang kedua buah ini secara berurutan. Salah satu keistimewaan buah tin adalah kandungan gula dan kalsiumnya yang cukup besar, yang sangat bermanfaat untuk melawan sel-sel jahat dalam tubuh. Selain itu, buah tin juga berkhasiat untuk melancarkan pencernaan dan mengobati penyakit susah buang air besar. Seperti juga buah tin, buah zaitun juga memiliki banyak khasiat dan keistimewaan. Salah satunya adalah sebagai obat alami untuk mengobati penyakit ginjal. Dan tahukah Anda, bagi para wanita buah zaitun adalah salah satu kosmetika alami yang dapat melembabkan kulit dan menjaga kesuburan rambut. Buah yang mengandung asam oleik yang berfungsi sebagai antioksidan bagi kulit ini juga dapat diolah saripatinya dan dijadikan minyak zaitun yang banyak digunakan dalam proses memasak. Salah satu buah yang disebutkan dalam Al-Quran yang memiliki banyak khasiat namun juga dapat memberikan efek negatif jika dikonsumsi dengan cara yang salah adalah anggur. Buah anggur disebutkan sedikitnya 14 kali dalam Al-Quran. Buah anggur memiliki banyak khasiat dan kandungan gizi. Buah ini sudah tumbuh sejak ribuan tahun lalu. Bahkan dikisahkan jika buah anggur sudah ada sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam. Selain memiliki rasa yang nikmat, di dalam buah anggur juga terkandung kadar gula, protein, dan lemak yang tinggi. Buah anggur juga mengandung vitamin C yang diperlukan untuk meningkatkan imunitas tubuh dari serangan virus dan bakteri. Anggur juga mengandung vitamin B6 yang dapat membantu meningkatkan fungsi otak. Namun umat muslim harus berhati-hati karena buah anggur dapat diproses dalam proses fermentasi untuk dijadikan sebagai bahan minuman yang memabukkan atau khamar. Minuman jenis ini diharamkan dalam Islam untuk dikonsumsi karena memiliki banyak efek negatif bagi tubuh. Selain buah-buahan, di dalam Al-Quran juga disebutkan beberapa jenis sayuran yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Beberapa di antaranya adalah mentimun, kacang, bawang merah, dan bawang putih. Saat ini kebanyakan orang mengkonsumsi mentimun sebagai makanan tambahan. Namun sesungguhnya mentimun telah ada pada zaman Rasulullah dan sering dijadikan sebagai bahan pengobatan. Dalam ilmu pengobatan Islam, mentimun disebut juga dengan kitsa atau khiyar. Dalam mentimun terkandung kalsium dan zat besi yang tinggi. Mentimun juga mengandung banyak vitamin A, B, dan C. Karena kandungan gizinya yang tinggi dan memiliki sifat yang dingin dan lembab, mentimun berkhasiat untuk menurunkan panas dan suhu tubuh, tekanan darah, dan melancarkan saluran pencernaan. Dalam bidang kecantikan, mentimun juga sering digunakan sebagai masker wajah karena mampu meremajakan sel-sel kulit wajah dan mencegah keriput. Pemirsa, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan pentingnya sejumlah bahan makanan, buah, dan sayuran dalam Al-Quran. Semoga kita sebagai hamba Allah bisa mengambil manfaat dari tanaman yang ditumbuhkan Allah di muka bumi ini. Setelah ini Mozaik Islam akan kembali dengan fakta nama kota Mekah dan Madinah yang digunakan sebagai nama sejumlah tempat di Amerika Serikat. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, kota Mekah dan Madinah sangat identik dengan Islam. Dua kota suci ini menjadi simbol ibadah umat muslim sedunia. Namun tahukah Anda di Amerika Serikat yang dikenal bukan sebagai negara muslim, ada banyak kota yang memiliki nama Mekah dan Madinah? Ya, sejarah tak pernah bisa berbohong. Islam telah memberi pengaruh besar kepada Amerika. Penandaan yang paling mudah terlihat adalah penamaan kota yang berbau Islam. Berikut kami sampaikan sejumlah kota yang menggunakan nama berbau Islam di Amerika Serikat versi Mozaik Islam. Sebagai kiblat ibadah umat muslim, nama kota Mekah banyak digunakan penduduk Amerika.
Kota Mekah versi Amerika terletak di California, tepatnya terletak 226 km ke arah tenggara Los Angeles yang merupakan ibu kota negara bagian California dan menjadi kiblat perfilman dunia. Kota yang terletak di tepi Danau Salton Sea ini hanya memiliki luas 3,3 km persegi. Tak hanya nama Mekah yang digunakan sebagai nama kota di Amerika Serikat. Di ibu kota Amerika Serikat yaitu Washington DC juga terdapat sebuah kota kecil bernama Medina. Terletak di tepi Danau Washington yang terkenal dengan pemandangan yang indah, kota Medina juga dikenal sebagai kota kecil yang cantik. Berbeda dengan kota Mekah di negara bagian California yang asal-usul penamaannya tidak banyak diketahui, sejarah kota Medina di Washington DC telah banyak ditulis dalam sejarah berdirinya kota ini. Kota Medina berdiri pada tahun 1891. Kisah yang ada di antaranya para penduduknya menyatakan bahwa kota ini pertama kali didirikan oleh T.L. Dabney yang datang pertama kali ke wilayah ini. Saat populasinya semakin berkembang, pernah terjadi perdebatan di antara para penduduknya tentang penamaan kota ini. Nama Medina dan Floridine adalah nama yang diperdebatkan untuk ditetapkan menjadi nama kota tersebut. Dan setelah melalui berbagai perdebatan, akhirnya nama Medina yang terinspirasi dari kota Madinah umat muslimlah yang disepakati untuk menjadi nama kota yang memiliki luas 12,4 km persegi ini. Meskipun kota ini tidak terlalu besar, namun beberapa orang terkemuka pernah tinggal di kota ini. Bill Gates dan istrinya adalah salah satu public figure yang pernah tinggal di kota ini. Dan tak hanya itu saja, Jeff Bezos yang merupakan CEO dari Amazon.com juga pernah tinggal di sini. Tahukah Anda nama kota yang menggunakan nama Mekah dan Madinah tak hanya ada di California dan Washington? Terdapat total 3 kota dengan nama Mekah dan 10 kota dengan nama Medina di Amerika Serikat. Satu lagi fakta menarik tentang kota Mekah dan Medina yang terdapat di Amerika Serikat. Tahukah Anda, di Amerika Serikat terdapat satu negara bagian yang di dalamnya terdapat kota bernama Mekah dan Medina sekaligus? Ya, negara bagian itu adalah Ohio. Terletak 80 km sebelah timur Cleveland yang masuk dalam wilayah negara bagian Ohio. Tepatnya di tepi Danau Mosquito Creek, terdapat kota kecil yang bernama Mekah. Meski bukan kota besar, kota Mekah ini ternyata sudah didirikan sejak tahun 1860 dan dikenal sebagai salah satu tempat pengeboran minyak kala itu. Tak jauh dari kota Mekah, kira-kira 40 km ke arah barat, terdapat kota dengan nama Medina. Uniknya, kota dengan luas wilayah 29,3 km persegi ini awalnya ingin diberi nama Mekah oleh para penduduknya. Namun karena sudah ada kota dengan nama Mekah di negara bagian Ohio, nama kota ini kemudian dirubah dan diberi nama Medina. Kota ini didirikan pada tahun 1816 dan banyak dihuni oleh para petani. Satu lagi nama daerah di Amerika Serikat yang berbau Islam, Desa Mahomet di Illinois, Amerika Serikat. Tak jelas dari mana nama Desa Mahomet ini berasal. Tapi yang jelas orang Barat kerap melafalkan Nabi Muhammad SAW dengan sebutan Mahomet. Sama persis dengan nama desa di Illinois ini. Desa Mahomet memiliki luas sekitar 23,5 km persegi dengan jumlah penduduk kurang dari 5.000 orang. Desa Mahomet menjadi salah satu tujuan turis karena di sini terdapat hutan lindung Campaign County dan Danau Woods Park. Penamaan kota dengan istilah Islam tak berhenti di situ. Banyak nama yang identik dengan Islam yang tersebar di Amerika Serikat seperti Alhambra di tengah kota Los Angeles dan juga Andalusia di Alabama. Seorang sejarawan sempat menghitung khusus di Amerika Serikat ada sekurangnya 484 nama Islam digunakan sebagai nama kota, sungai, gunung, danau, dan desa. Penamaan nama tempat yang berbau Islam ini tak lepas dari kontak budaya Islam dan penduduk Amerika yang sudah berlangsung puluhan abad. Catatan sejarah Islam mencatat, orang Muslim sudah melakukan pelayaran ke benua Amerika di sekitar tahun 900 Masehi di masa kekuasaan dinasti Umayyah dari Cordova. Jumlah imigran Muslim makin banyak setelah rombongan orang Eropa ikut berlayar ke Amerika. Banyak budak yang dibawa orang kulit putih berasal dari negeri Afrika yang kental dengan keislamannya. Di masa kini, perkembangan Islam di Amerika Serikat sangat cepat. Sejak peristiwa 11 September, gelombang orang yang masuk Islam meningkat drastis.
أولياء لله من دون الناس فتمنوا. Catatan Asosiasi Statistik dari Badan Keagamaan Amerika mencatat di tahun 2000 jumlah umat muslim baru sekitar 1 juta orang. Dan di tahun 2012 jumlahnya meningkat lebih dari 2 kali lipat menjadi 2,6 juta orang. Peningkatan jumlah penduduk muslim di Amerika paling tinggi dibanding agama lain. Bahkan di beberapa wilayah Midwest, jumlah penduduk yang beragama Islam lebih tinggi dari penganut Yahudi. Islam sedang menggeliat di Amerika. Nama daerah berbau Islam tentu akan lebih berarti bila penduduknya juga banyak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, demikian Mozaik Islam hari ini. Semoga tayangan Mozaik Islam bisa menjadi inspirasi kepada kita semua untuk meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum.